Oke, kita coba bahas nomor 8 modul 3. Nomor 8 bagian soal. Diketahui energi potensial dari molekul diatomik sebuah sistem dua atom seperti H2 atau O2 diberikan oleh U sama dengan A per R pangkat 12 min B per R pangkat 6. Dengan R adalah jarak antara dua atom pada molekul tersebut dan AB adalah konstanta positif. Energi potensial ini terkait dengan gaya yang mengikat kedua atom tersebut. Cari jarak kesetimbangan, yaitu jarak antara kedua atom di mana gaya pada setiap atom adalah 0. Apakah gaya di antara keduanya menjadi tolak-menolak atau tarik-menarik jika jarak di antara keduanya lebih kecil dan lebih besar daripada jarak kesetimbangan? Oke, ini diambil dari Halide Resnik edisi 10, chapter 8, modul 83, nomor 40. Kira-kira kita apakan ini pertama kali, adik-adik? Ada ide? Ada ide kira-kira? Nah, adik-adik berangkat dari hubungan, ingat bahwa untuk gaya konservatif berlaku hubungan F sama dengan negatif DU dr. Oke? Ada yang masih ingat ini? Jadi untuk gaya konservatif berlaku hubungan, gaya konservatif tersebut adalah negatif dari gradien energi potensial. Oke? Bisa dipahami, adik-adik? Bisa dipahami kah? Bisa, Pak. Ya. Nah, kalau adik-adik perhatikan, yang A misalkan cari jarak kesetimbangan, yaitu jarak antara kedua atom di mana gaya pada setiap atom adalah 0. Berarti kalau kita ingin gaya 0, berarti turunan pertama energi potensial terhadap jarak mesti juga sama dengan 0, ya kan? Berarti sebenarnya yang A ini kita pengen mendapatkan, saya tulis di sini, untuk jawaban yang A, kita ingin memperoleh, F yang dia juga negatif dari gradien U itu sama dengan 0. Ya kan? Betul atau enggak? Kira-kira. Iya, Pak. Betul ya. Nah, kalau adik-adik coba cek, turunan pertama dari U terhadap R, dapat apa tuh kira-kira? Turunkan U terhadap R. Adik-adik dapat apa? Suku pertama jadi apa? Min 12, ya kan? Dikali A per R pangkat berapa? Min 13. 13. Kan? Sorry, kok min. Positif 13, karena kita udah taruh dia di penyebut. Oke. Kemudian negatif dari turunan pertama B per R pangkat 6 terhadap R. Apa tuh? Berarti jadi negatif 6, negatifnya ketemu dengan negatif jadi positif, karena 6B dibagi R pangkat 7. Ya kan? Betul atau enggak, adik-adik? Betul ya? Ada yang nggak paham sampai sini?
Pak, saya masih Ya. bingung kenapa jadi Kenapa jadi? 12A. Oh, oke. Saya tulis kayak begini ya. Fungsi potensialnya saya tulis kayak begini. Negatif DUDR, saya tulis sebagai negatif DDR dari, kita lihat pelan-pelan, dari A dikali R pangkat min 12, ya kan? Dikurangi B dikali R pangkat min 6. Boleh kan ya? Saya tulis kayak begini. Oke? Boleh, Adik-adik? Nah, sekarang coba lihat turunan suku yang pertama terhadap R. Hasilnya apa tuh? Min 12A dikali R pangkat min 13, ya kan? Nah, itu kan suku yang pertama ini. Betul atau enggak? Kira-kira. Kemudian suku yang kedua, BR pangkat min 6. Turunan pertamanya terhadap R adalah min 6, tapi ketemu dengan negatif yang ini, sehingga jadi positif 6. Ya kan? Positif 6B kali R pangkat min 7. Nah, itu suku yang kedua. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami? Siapa barusan yang nanya? Bisa dipahami ya? Nah, kalau kita lanjutkan lagi, adik-adik, kalau kita lanjutkan, maka problem ini kita mencari sebenarnya harus R berapa supaya persamaan ini terpenuhi. Oke? Supaya negatif dari negatif 12A per R pangkat 13 plus 6B per R pangkat 7 itu menghasilkan 0. Oke? Nah, maka langkah berikutnya tinggal berarti yang di dalam kurung ini semuanya mesti sama dengan, yang di dalam kurung ini harus sama dengan 0. Oke? Bisa dipahami? Sampai sini ada deh? Nah, kalau begitu saya bisa tuliskan 6B per R pangkat 7, dia mesti sama dengan 12A per R pangkat 13. Ya kan? Nah, habis itu adik-adik tinggal ini, kali silang, maka adik-adik peroleh R pangkat 13 dikali 6B, ya kan? Sama dengan R pangkat 7 dikali 12A. Nah, maka adik-adik peroleh kalau begitu R pangkat 6 itu sama dengan 12A dibagi 6B. Oke? Atau R pangkat 6 itu sama dengan 2A per B. Oke? Nah, dari sini adik-adik peroleh kemudian, kalau begitu, dengan demikian kita peroleh R itu sama dengan apa? R sama dengan apa kira-kira adik-adik? 2A akar 6 per B 2A per B akar 6 per 6 atau akar pangkat 6 dari 2A per B. Oke? Nah, kayak begini kira-kira. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini kira-kira? Kalau yang itu kan asalnya Boleh
Suaranya agak mau tanya, Pak. kencang. Siapa tadi? Mau tanya, Pak. Sebentar, sebelum kamu ada tadi yang mau bertanya, siapa? Ulangi lagi, suaranya kecil sekali. Yang itu Pak yang R pangkat itu kenapa jadi R pangkat? Yang R pangkat berapa? Itu kan Suaranya boleh digedein dikit? udah ada gak Pak? Oke, kedengaran. Oke, kedengaran. Yang mana? Yang itu kan pangkat 13 dikali dengan R pangkat 7 dikali 12A. Nah, terus yang di bawah kenapa jadi R pangkat 6, Pak? Oh, R13 kali 6B sama dengan R7 kali 12A kan ya? Nah, Dikurang gitu ya, Pak? iya, betul. Kan kalau kamu pindah ruas, di ruas kiri jadi yang ini, ruas kirinya sebenarnya kan R pangkat 13, ya kan? Dibagi R pangkat 7. Ya enggak? Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, sehingga hasilnya adalah R pangkat 6. Berikutnya, ada pertanyaan lagi? Ya, Pak, kalau R-nya itu sama dengan akar pangkat 6 dari 2A per B itu boleh juga, Pak? Gimana? Kalau misalkan R-nya itu akar pangkat 6 dari 2A per B. Sama. Sama aja ya, Pak? Ya, Boleh kan, Pak? Isi kayak gitu kan? boleh. Pangkat 1/6 itu bisa saya tulis kayak beginilah. Nah, ini akar pangkat 6 dari... Nah, kayak beginilah ya. Maksud kamu kayak gini? Iya, Pak. Boleh. Itu masalah notasi aja. Oke, Pak. Oke. Ada lagi? Nah, maka R yang bernilai 2A per B pangkat 1/6 ini, itulah yang kita sebut sebagai, itulah yang kita sebut sebagai, di soal tadi dia bilang apa? Jarak kesetimbangan. Artinya kalau dua atom di dalam molekul H2 atau O2, mereka terpisah sejauh 2A per B pangkat 1/6 ini, maka mereka berada pada kesetimbangan. Oke? Bisa dipahami, Adik-adik? Bisa dipahami kah? Bisa, Pak. Saya? Nah, kita kemudian sebut jarak kesetimbangan ini sebagai R, misalkan R equilibrium lah. Oke? Kita sebut ini sebagai R equilibrium. Kemudian soal B, apakah gaya di antara keduanya menjadi tolak-menolak atau tarik-menarik jika jarak di antara keduanya lebih kecil daripada REQ ini? Oke, adik-adik paham maksudnya? Jadi kalau sekarang, kita coba lihat yang B. Sekarang kita pengen tahu bila jarak antara kedua atom kurang dari R equilibrium ini, ya, maka apa yang akan terjadi? Apakah gaya di antara kedua atom tarik menarik, oke, ataukah tolak menolak? Menurut adik-adik gimana? Menurut adik-adik gimana? Kalau adik-adik lihat formula dari REQ ini, oke, REQ ini dia adalah 2A per B pangkat 1/6, ya kan? Jadi sebenarnya saya bisa tulis, ingat bahwa
REQ sama dengan, ini saya copy ulang. Kita tulis lagi di sini. Nah, kayak begini kira-kira ya. REQ itu adalah 2A per B pangkat 1/6. Atau saya bisa tulis juga saya bisa tulis juga REQ pangkat 6, oke, sama dengan 2A per B. Oke. Nah, maka adik-adik lihat ini. Formula yang U sama dengan A per R pangkat 12 min B per R pangkat 6, bisa saya modif kayak begini kira-kira. U sama dengan A per R pangkat 12 min B per R pangkat 6. Ini bisa saya tulis sebagai, adik-adik lihat, saya keluarkan B, sehingga yang akan tersisa di dalam kurung ini apa kira-kira? Menurut adik-adik. Suku pertama jadi A per B, ya kan? Kemudian dikali dikali 1 per R pangkat 12, ya kan? Dikurangi dikurangi 1 per R pangkat 6. Oke. Kemudian adik-adik lihat apa namanya? A per B ini itu tidak lain adalah REQ per 2, ya kan? Sehingga saya bisa tulis ini sebagai B dikalikan dengan, adik-adik lihat, A per B, saya ganti dengan REQ per 2. A per B ini saya ganti dengan REQ per 2. Oke? Bisa dipahami, adik-adik? Pak, mau tanya Pak. Hmm? Itu REQ doang atau REQ pangkat 6? Sorry, betul. REQ pangkat 6, betul. REQ pangkat 6. Ya, betul. A per B itu kita ganti dengan REQ pangkat 6 dibagi 2. Oke? Sampai sini oke? Adik-adik? Kemudian, dari dalam kurung ini juga saya keluarkan 1 per R pangkat 6. Sehingga di luar sini jadi B per R pangkat 6. Maka suku yang pertama itu tinggal 1 per R pangkat 6. Kemudian suku yang kedua 1 saja. Ya enggak? Bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Pak. Saya? Nah, ini kemudian saya bisa dekorasi jadi kayak begini, adik-adik. Supaya adik-adik gampang melihatnya. Saya bisa dekorasi menjadi ini 1. Kemudian yang ini saya ganti dengan, biar nanti adik-adik gampang melihat. Ini pangkat 6. Ini REQ dibagi R. Boleh kan ya? Boleh kita tulis kayak begini kan? Boleh atau enggak, adik-adik? Boleh, Pak. Boleh ya? Oke. Sudah? Nah, sekarang adik-adik coba lihat. Kalau begitu, bila bila R kurang dari REQ, maka rasio ini nilainya akan berapa menurut adik-adik?
kira-kira? Kalau REQ 68 anjir dibahasnya. Kemarin tuh kalau nggak salah ya. kalau adik-adik lihat kalau R kurang dari REQ, rasio ini nilainya berapa kira-kira? Penyebut kurang dari pembilang. Maka rasio ini akan kurang atau lebih dari 1? Lebih dari 1. Lebih dari 1. Lebih dari 1, betul. Nah, sekarang adik-adik coba cek, kalau kita lihat formulasi gayanya. Kan U itu sama dengan ini. Oke. Sementara F itu adalah DUDR, saya kopikan ulang ini. Nah, ini. Oke. Nah, F itu sendiri adalah min dari min 12A per R pangkat 13 plus 6B per R pangkat 7. Kalau saya kalikan min 1 ini ke dalam kurung, maka saya akan dapat tanda ini terbalik kan ya? Nah, jadi kayak begini kira-kira. Oke. Kemudian saya lakukan dekorasi yang sama supaya muncul REQ per R. Oke. Maka saya bisa lakukan kayak begini. Ini sama dengan dalam kurung kita keluarkan B dari dalam kurung ini, kita keluarkan B di B per R pangkat 7 misalkan. Oke. Maka di dalam kurung tinggal 12A dibagi R pangkat berapa? 6 kan ya? Betul nggak? Kurangi 6. Oke? Sampai sini oke ada deh? Sampai sini oke kah? Kemudian yang ini jangan lupa jadi ada per B juga. Oke? Jadi suku pertama jadi 12A per R pangkat 6B. Kemudian suku kedua itu menjadi 6 saja. Karena kita keluarkan B per R pangkat 7. Nah, kalau adik-adik keluarkan juga 6, keluarkan 6, maka yang ini menjadi 2A, yang ini 1. Ya kan? Kemudian adik-adik ingat 2A per B itu adalah REQ pangkat 6. Maka ini saya bisa tuliskan sebagai, ini saya copy, 2A per B saya bisa tuliskan sebagai REQ pangkat 6. Oke? Nah, REQ pangkat 6 per R pangkat 6 bisa saya dekorasi jadi kayak begini kan ya. Nah, oke. Bisa dipahami adik-adik? Nah, sehingga adik-adik lihat kalau R kurang dari REQ, maka rasio ini akan apa? Duplikat. Kita coba bikin space baru. Nah, jika R kurang dari REQ, maka rasio REQ per R itu akan lebih dari atau kurang dari 1 kira-kira ada. Lebih dari 1. Oke? Bisa dipahami?
Dengan kata lain, nilai yang ini, REQ per R pangkat 6 kurangi 1, nilainya akan positif atau negatif? Positif, Pak. Akan positif, betul. Ini akan positif. Oke? Akan positif. Nah, sehingga adik-adik akan dapatkan nilai F yang juga positif. Oke? Bisa dipahami? Nah, kalau F-nya positif, artinya kedua atom tolak menolak. Oke? Bisa dipahami, adik-adik? Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Nah, C itu pertanyaannya adalah kebalikannya. Apakah gaya di antara kedua atom menjadi tolak-menolak atau tarik-menarik jika jarak di antara keduanya lebih besar daripada jarak kesetimbangan? Berarti ya kita tinjau kebalikannya. Kasus yang C itu bila R lebih dari REQ. Nah, kalau R lebih dari REQ, maka REQ dibagi R akan kurang dari 1. Kalau REQ dibagi R kurang dari 1, maka REQ per R pangkat 6 kurang dari 1 akan negatif, artinya gaya juga akan negatif, artinya kedua atom akan tarik-menarik. Oke? Sampai sini bisa dipahami, adik-adik? Atau ada pertanyaan dulu? Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, berikut nomor berapa? Ini nomor 8, berikutnya kita lihat nomor berapa? Ada yang mau request? Berikutnya nomor berapa, Dede? Bagian B nomor 3. Oke, kita coba lihat nomor 3. Kita bikin page baru. Kita lihat nomor 3. Mana nomor 3? Oke. Nah, ini soal nomor 3. Satu-satunya gaya yang bekerja pada benda bermassa 3 kg ketika benda tersebut bergerak sepanjang sumbu X positif memiliki komponen Fx sama dengan min 9x N X Newton, 9x min 9x Newton, di mana X memiliki satuan meter. Kecepatan pada X sama dengan 5 meter adalah 12 meter per detik. Berapa kecepatan benda tersebut pada X sama dengan 6? Kemudian B, pada nilai X positif berapa benda tersebut memiliki kecepatan 8 meter per detik. Ini kita gimana kan, adik-adik? Adik-adik kan mau mencari kecepatan, kemudian yang diketahui adalah informasi
gaya. Oke? Nah, kalau adik-adik ingat, kecepatan, di sini ingat, percepatan itu sama dengan turunan pertama dari kecepatan. Oke? Maka untuk mendapatkan kecepatan, adik-adik cukup melakukan apa? Integral, oke, dari percepatan terhadap waktu. Dari sebuah waktu awal, oke, sampai waktu tertentu yang adik-adik ingin selidiki. Tapi jangan lupa, ini ditambahkan dengan kecepatan saat T yang lebih awal tadi. Oke? Bisa dipahami sampai sini adik-adik? Bisa. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Sebelum kita lanjut. Masih ingat ya? Tentang kinematika. Oke? Nah, A ini adik-adik bisa ganti menjadi F X dibagi dengan massa benda. Betul nggak? Nah, maka adik-adik peroleh kalau begitu ini sama dengan V T0, oke, ditambah integral Fx per M dt. Nah, sekarang kita masukkan data-data. T awal yang tersedia itu adalah kecepatan saat X sama dengan 5 meter. Oke. Oke, tapi kita nggak punya informasi 5 meter ini di T berapa. Berarti kita coba ganti ini, ganti cara. Misal, sebentar. Kita coba ganti cara. Misalkan, oke, kita tahu perpindahan, berarti adik-adik bisa kerjakan ini V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali percepatan kali perpindahan. Oke. Kita kasih nama delta X. Oke. Boleh kayak gini ya, adik-adik? Mengapa kita pakai kayak begini? Karena adik-adik lihat, kita punya informasi kecepatan, sebuah kecepatan di waktu yang lebih awal dan kecepatan di waktu selanjutnya. Waktu lebih awal tuh ketika X masih berada di 5 meter. Oke. Dan kecepatannya adalah 12 meter per detik. Kemudian di saat lain perpindahannya udah posisinya udah di 6 meter. Oke. Berarti di waktu berikutnya yang akan kita tinjau posisinya udah di 6 meter dan kita pengen tahu kecepatannya berapa. Oke. Nah, A ini kemudian bisa kita ganti dengan Fx per M. Oke. Nah, sekarang adik-adik perhatikan ini. Kalau saya kali kedua ruas ini dengan setengah M, oke, saya kali dengan setengah M, kedua ruas dikali dengan setengah M, suku yang kedua setengah kali 2, 1, M per M, 1. Jadi tinggal Fx. Oke. Adik-adik kenal besaran-besaran ini apa saja? Ruas kiri itu apa? Kira-kira. Energi kinetik.
Betul, energi kinetik di waktu berikutnya. Kemudian yang ini energi kinetik di waktu lebih awal. Kemudian yang ini suku terakhir di ruas kanan. Usaha, Pak. Usaha, betul. Oke. Usaha. Bisa ya? Nah, tapi adik-adik lihat. Usaha yang akan kita urus, dia adalah fungsi dari posisi. Ya kan? Usaha itu adalah fungsi posisi. Karena adik-adik lihat. Fungsi usahanya itu diberikan oleh negatif 9x Newton. Berarti kalau X nilainya berbeda, gaya yang bekerja juga akan berbeda nilainya. Oke? Nah, sehingga kita akan menggunakan konsep integral untuk menghitung usaha. Jadi ini sebenarnya mesti saya ganti dengan integral sebentar. Mana simbol integral? Nah, ini. Integral fx dx, oke, dari x sama dengan 12 sampai x sama dengan kok x sama dengan 12? X sama dengan 5 sampai x sama dengan 6. Oke? Nah, habis itu adik-adik tinggal substitusikan nilai-nilai yang diketahui. Oke. Ini setengah M V0 kuadrat. V0-nya kita ganti dengan 12. Kita ganti dengan 12 meter per detik, ya kan? Kita ganti dengan 12 meter per detik. Kemudian ditambah integral ini. Oke. Nah, fx-nya sendiri itu adalah negatif 9x. Jadi ini kita ganti dengan negatif 9x. Oke? Bisa dipahami sampai sini adik-adik? Negatif 9x. Nah, ini sama dengan apa kira-kira? Kita substitusikan massa benda 3 kg. Ini 3 kg. Oke. Sehingga adik-adik peroleh sama dengan apa ini? Ayo adik-adik. Joule, ya kan? Suku yang pertama ini setengah kali 3 kali 12. Itu adalah, bukan 12, 18, ya kan? 18, kemudian kilogram meter kuadrat per second kuadrat itu adalah joule, satuan energi, kan ya? Kurang integral 9x dx. Berapa tuh? 9/2, ya kan? Dikali apa, Dede? X kuadrat. X kuadrat, kemudian adik-adik substitusikan X sama dengan 5, ya kan? Substitusikan X sama dengan 5 hingga X sama dengan 6. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Kira-kira ini menghasilkan berapa? 18 Joule dikurangi 9/2 dikali 6 kuadrat
kurangi 5 kuadrat. 36 kurang 25, berapa tuh? 36 kurang 25 berapa? 11, Pak. 11. 36 kurang 25, 11, ya kan? 11 kali 9, 99 bagi 2 berapa? 99 bagi 2, 49,5. Jadi ini adalah 49,5 Joule. 9,5 Joule. Maka kita peroleh 18 kurang 495. Maaf Pak, itu kenapa jadi 18 Joule ya Pak? Soalnya kan di situ 12 kuadrat Pak. Sorry, betul, 12 kuadrat. Berarti 14, ini kita kali 12 lagi. Ya kan? 18 Iya. kali 12 berapa tuh? 18 kali 12, 216. Ya betul. 216. Oke? Bisa dipahami? Bisa ya? Kemudian 216 kita kurangi dengan 49,5. Maka adik-adik dapat berapa? 166,5 kan ya? Ya enggak? Nah, berikutnya adik-adik tinggal berarti setengah MV kuadrat itu sama dengan 166,5 Joule. Oke? Nah, maka adik-adik bisa peroleh kalau begitu V kuadrat sama dengan 2 kali 166,5 Joule, ya kan? 2 kali ini, kemudian dibagi dengan massa. Massa adalah 3 kg. Oke? Kemudian adik-adik akarkan. Jadi kalau ini saya tulis V saja, maka yang ini mesti kita akarkan. Nah, ini dapat berapa kira-kira adik-adik? 166,5 kali 2 Akar 111. bagi 3, 111, kemudian kita akarkan. 111 akar. 10,5356. Ya, kira-kira saya pakai simbol kayak begini ya. Kira-kira 10,54 meter per detik. Oke? Bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Pak. Saya? Nah, ini baru yang A. Ini baru yang A. Bagaimana dengan yang B, adik-adik? Pada nilai X positif berapa, benda tersebut memiliki kecepatan 8 meter per detik. Gimana caranya tuh? Ini kita duplikat dulu. Kemudian kita gunakan integral yang sama. Ini yang B. Saya hapus dulu.
Nah, kita gunakan integral yang sama. Nah, cuman sekarang gini adik-adik, kita pengen apa namanya? Kita pengen nilai V akhir ini itu adalah 8 meter per detik, kemudian V0 ini adalah 12 meter per detik. Oke, kita mau cari tahu X-nya berapa. Jadi ini sampai X sembarang. Sekarang X ini yang mau kita tentukan. Oke. Tapi kalau adik-adik teruskan saja integral ini, sebenarnya adik-adik akan dapat negatif integral masih sama. Oh, sebentar, ini saya copy dulu. Nah, fx-nya lagi-lagi adik-adik substitusikan dengan min 9x, ya kan? Min 9x. Cuman sekarang yang diketahui adalah kecepatan akhir, kecepatan awal, sementara yang ditanya adalah x ini. Oke? Nah, kalau adik-adik selesaikan integral ini, teruskan saja, adik-adik akan dapat setengah mv0 kuadrat min berapa? 9/2, ya kan? Kemudian dikalikan dengan x kuadrat, x yang ditanya, kuadrat, dikurangi 5 kuadrat, kurangi 25. Ya kan? Nah, setelah ini adik-adik tinggal substitusikan angka-angka. Ini saya hapus bagian yang ini. Nah, V yang ini adik-adik ganti dengan 8, kemudian V0 ini adik-adik ganti dengan 12, jadi 12 kuadrat. Oke. Setelah itu kita mau cari tahu X berapa. Oke. Nah, M adik-adik ganti dengan 3 kg. Kita ganti dengan 3 kg. Kemudian kita tulis lengkap pakai satuan ya, biar belajar disiplin. Ini 8. Oke, ini 12 meter per detik kuadrat. Kemudian M 3 kg. Oke. Nah, kita mau cari tahu X. Maka adik-adik bisa tulis ini sebagai, lihat yang ruas kiri setengah kali 3 kali 8 kuadrat. Oke, berarti 64 kali 3 bagi 2. Berarti yang ruas kiri setengah kali 3 kali 64. Jadi yang ruas kiri ini adik-adik bisa ganti dengan 96 Joule. Oke. Ini 96 Joule. Kemudian suku pertama di ruas kanan setengah kali 3 kali 144. Oke. 144 kali 3 bagi 2. 216 Joule. Ini kita ganti dengan 216 Joule. Oke. Nah, berikutnya untuk dapat X gimana caranya, Dede? Kira-kira. Tinggal pindah ruas kan ya? Maka Dede lihat, saya bisa pindahkan 216 Joule ke ruas kiri, sehingga ini jadi negatif. Nah, kayak begini kan ya? Dan ini sama dengan, Dede lihat 96 kurang 216, negatif 120 Joule. Oke. Negatif 120 Joule.
Nah, maka dari sini adik-adik kemudian bisa tulis kalau begitu positif 120 Joule sama dengan positif 9/2 X kuadrat min 25. Nah, maka adik-adik kemudian bisa tulis, ini saya pindahkan ke sini, supaya kita masih punya space. Nah, sehingga adik-adik punya, kalau begitu, X min 25, X kuadrat min 25, itu sama dengan 240 per 9. Oke? Jangan lupa satuan Joule. Oke, adik-adik? Nah, maka adik-adik lihat X kuadrat itu sama dengan 240 per 9 tambah 25. Ya kan? Jadi saya bisa tulis kalau begitu. X kuadrat, atau langsung saja lah. X kalau begitu sama dengan akar dari berapa? 240 per 9 berapa ya? 240 bagi 9, 26,67 kurangi 25. Satu 1,667 kemudian akar 1,29 240 bagi 9 berapa tadi? 266,67 kemudian kurangi 25. Kok kurangi 25 ditambah, sorry. 240 bagi 9 tambah 25, kemudian kita akarkan 7,1879 kurang lebih, saya tulis kayak begini lah ya, pakai simbol ini 7,19 meter. Nah, sehingga adik-adik dapat kalau begitu di posisi X positif berapa? Ya, X sama dengan positif 7,19 meter ketika benda memiliki kecepatan 8 meter per detik. Oke? Sampai sini bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Pak. Saya? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaankah? Oke, berikutnya nomor berapa, adik-adik? Kita lihat di chat. Oh, sebentar, ada pertanyaan. Pak, kenapa ada 49,5 Joule? Ini yang mana ya? 49,5 Joule yang mana ya? Oh, oke, di bagian A. Di bagian A, kenapa 49,5 Joule? Oke. 49,5 Joule ini dapat dari mana, adik-adik? Dari 36, 6 kuadrat, kurangi 5 kuadrat, 6 kuadrat kan 36, kurangi 5 kuadrat 25, berarti 11. Kemudian dikali 9/2. 11 kali 9, 99. 99 bagi 2, 49,5. Maka adik-adik dapat ini min 49,5 Joule. Oke? Gitu kira-kira.
Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, berikutnya nomor berapa? Ada yang mau request berikutnya nomor berapa? Nomor 10 boleh. Oke, nomor 10 boleh. Oke. Oke, saya kopikan dulu pertanyaannya. Ya. Nah, yang ini kan ya. Sebuah partikel, jadi adik-adik anggap balok ini partikel ya. Dimensinya diabaikan. Sebuah partikel dapat meluncur sepanjang lintasan di mana kedua sisi pinggirnya melengkung dan bagian tengahnya mendatar seperti tampak pada gambar di samping. Bagian yang datar memiliki panjang L 30 cm. Bagian yang melengkung dari lintasan tersebut licin tanpa gesekan, tetapi bagian yang datar memiliki koefisien gesek kinetik μk sama dengan 0,2. Partikel tersebut dilepaskan dari keadaan diam pada titik A, di mana tingginya adalah H sama dengan L/2. Seberapa jauh dari ujung kiri bagian mendatar, partikel tersebut akhirnya berhenti. Oke, adik-adik bayangkan kayak begini. Kalau bagian yang mendatar ini licin, maka total energi yang dimiliki oleh balok ini akan berubah nggak? Kira-kira. Kalau Tidak, Pak. ini licin, total energi dari balok ini tidak akan berubah. Yang akan terjadi cuma konversi energi dari bentuk jadi potensial dan sebaliknya. Oke? Tapi total energinya akan tetap sama. Nah, maka kalau lintasan yang mendatar ini ada gaya geseknya, kasar, dan dia punya koefisien gesek, maka selama dia traveling di bagian datar, sebagian energinya akan dibuang ke lingkungan. Oke? Sehingga total energi tadi sekarang akan berkurang seiring waktu, selama dia melintasi bagian yang mendatar. Oke? Bisa dipahami dulu sampai situ, Adik-adik? Bisa, Pak. Saya. Nah, sekarang Adik-adik bayangkan kayak begini. Jika balok bukan balok, partikel, sorry. Kita anggap dia benda titik. Jika partikel berhenti sebelum menaiki bagian kanan lintasan atau bagian lengkung sebelah kanan lintasan. Okay. Jika partikel berhenti sebelum menaiki bagian lengkung sebelah kanan lintasan di kali pertama, okay. Jadi adik-adik bayangkan dia turun, kemudian nggak sempat naik, langsung berhenti somewhere di bagian yang datar ini. Okay. Jadi dia belum naik ke bagian yang kanan untuk pertama kalinya. Oke? Maka adik-adik bisa bilang kalau begitu energi awal yang dia punya, oke, itu semuanya akan dikonversi menjadi bentuk energi lain oleh gaya gesek dan dibuang ke lingkungan. Biasanya energi panas kalau ada udara di sekelilingnya plus bunyi. Oke? Nah, maka adik-adik bisa tulis energi awal yang dimiliki oleh balok ini adalah energi potensial, kan ya? MGH, oke, itu akan dikonversi menjadi energi termal, kemudian dibuang ke lingkungan. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Dan dia mestinya sama dengan gaya gesek kinetis, oke,
dikali dengan jarak yang ditempuh dari ujung kiri. Misalkan adik-adik bayangkan kayak begini. Kalau dia berhentinya di sini. Nah, di sini kira-kira. Oke. Saya kasih tanda pakai bulatan ini. Kita beri warna hitam. Nah, misalkan dia berhenti di titik yang hitam ini. Titik yang hitam, jaraknya adalah, adik-adik ingat yang kita butuhkan itu adalah berapa jauh dari ujung kiri. Jadi yang kita butuhkan adalah jarak yang ini kira-kira. Nah, dari ujung kiri sini, jaraknya berapa? Oke. Ini misalkan kita sebut sebagai jarak apa? S. Nah, ini S. Oke. Nah, kalau dia berhenti sebelum menaiki bagian lengkung sebelah kanan pertama kalinya, maka semua energi awal yang dia punya, MGH, hanya sendiri adalah L/2. Oke. Oh, sorry. Itu semuanya akan dikonversi menjadi energi termal dan dibuang ke lingkungan. Berapa banyak energi termal yang dibuang ke lingkungan? Ya sama dengan usaha yang dilakukan oleh si gaya gesek, ya kan? Jadi ini bisa kita tulis sebagai FK dikali S. Sampai sini oke dulu? Ada deh? Sampai sini oke dulu? Oke, Kak. Oke ya. Nah, sekarang adik-adik bayangkan bila kita bayangkan kayak begini. Misal ternyata kemungkinan lainnya adalah energi awal yang dia punya cukup untuk membuat dia sampai menaiki lagi bagian lengkung sebelah kanan. Tapi adik-adik tahu bahwa karena energinya sebagian dibuang ketika dia melintas di lintasan yang miring, maka kalau dia mampu menanjak bagian lengkung sebelah kanan, ketinggian maksimum yang akan dia capai nggak akan sama lagi dengan ketinggian ketika dia berada di A. Oke? Akan kurang dari H pasti. Bisa dipahami? Bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Pak. Saya. Nah, adik-adik perhatikan. Waktu dia, kalau kita lihat kemungkinan kedua, jika partikel berhenti setelah menaiki bagian lengkung sebelah kanan lintasan pertama kali, setelah menuruni bagian lengkung sebelah kanan lintasan di kali pertama. Jadi kali pertama dia naik, kemudian turun lagi, terus berhenti di satu titik. Oke? Misalkan di kali kedua, setelah dia naik, dia berhenti di titik tertentu. Misalkan di sini, saya tandai pakai bulatan warna biru misalkan. Sebelah sini. Oh, kita pakai merah lah. Nah, oke. Dia berhenti di yang warna merah ini misal. Nah, maka adik-adik lihat, dia kalau begitu udah menempuh jarak tertentu kan ya? Dan jarak yang dia tempuh selama melintasi bidang yang kasar ini adalah L ditambah jarak yang ini. Nah, oke? Adik-adik bisa paham? Bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Jadi, Pak. kalau dia menaiki yang ini pertama kali, kemudian turun lagi, berarti kan dia udah menempuh L di lintasan kasar, kemudian ditambah sesuatu, ya kan? Jadi nggak cuman S lagi. Nah, sesuatu itu nilainya sembarang. Jadi saya bisa tulis aja secara umum sebenarnya. Ini sebagai S ditambah L, ya kan? Nggak S tambah L.
Tapi L ditambah L min S, ya kan? Karena yang dia tempuh itu adalah jarak yang ini. Setelah dia turun, dia menempuhnya jarak yang ini, kan ya? Dari sisi kanan. Karena kita mau ngukurnya dari kiri, S itu diukurnya dari sisi kiri bidang datar, maka panjang yang ini itu adalah L min S, ya kan? Betul atau enggak? Sehingga total jarak yang dia tempuh adalah L ditambah jarak yang ini. Jarak yang ini adalah L min S. Oke? Atau misalkan kita sebut ini sebagai D. Diukur dari sebelah kanan. Nah, D ini adalah L min S. Oke? Bisa dipahami, Adik-adik? Karena kita mau ukurnya dari sebelah kiri. Nah, ini peluang, ini apa kasus kedua. Kalau dia sempat naik sekali di lengkungan yang sebelah kanan. Kemudian Adik-adik bayangkan kalau dia bisa sampai kembali lagi ke ujung kiri, kemudian naik lagi. Kalau dia sempat kembali ke ujung kiri, kemudian naik lagi, berarti kemudian dia turun lagi dan berhenti di sini misalkan. Berhenti di sini. Maka sebenarnya dia sudah dia sudah melalui lintasan di sepanjang bidang kasar sejauh 2 kali L, ya kan? 2 kali L ditambah S, ya kan? Adik-adik bisa paham? Jadi kalau dia naik sekali, ya berarti dia sempat melampaui jarak L, kemudian dia turun lagi, L ditambah sekian dari ujung kanan. Oke? Tapi jarak dari ujung kanan itu adik-adik bisa dapat dari L dikurangi jaraknya dia, tapi diukur dari ujung kiri. L min S ini. Oke? Bisa kebayang dulu sampai situ adik-adik? Nah, tapi adik-adik bayangkan kayak begini. Kalau kita mau dia sampai berhenti, itu artinya semua energi awal yang dia terima, yang dia punya di awal, itu semuanya udah dibuang ke lingkungan gara-gara dia melalui lintasan yang kasar ini, yang horizontal. Berapa kali pun dia bolak-balik, terserah. Yang jelas, kalau dia berhenti, itu berarti semua energi yang dia punya sudah dikonversi ke bentuk energi lain, biasanya panas, dan udah dibuang ke lingkungan. Gara-gara ada gaya gesek. Oke? Sampai situ bisa dipahami ya? Adik-adik? Sampai situ bisa dipahami kah? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya? Nah, sehingga adik-adik lihat kayak begini. Waktu dia turun sampai di bagian mendatar pertama kali, maka semua energi potensialnya itu sudah diubah menjadi energi kinetik waktu dia turun di sini, kan ya? Nah, sehingga adik-adik bisa tulis kayak begini kalau gitu. Let's see. Kalau begitu, semua MGL per 2 ini itu akan dia ubah menjadi setengah M V kuadrat. Oke? Menjadi energi kinetik yang akan dia pakai untuk bergerak di sepanjang bidang
datar. Dan ini adik-adik, kalau habis energi ini, maka dia akan berhenti. Dan siapa yang menghabiskan energi ini? Usaha oleh gaya gesek tadi. FK dikali berapa jauh total dia berpindah. Misalkan kita sebut sebagai ya, kita kasih nama apa? L. Oke? Jangan L, udah dipakai. Kita kasih nama D. Oke? Gini kira-kira. Nah, gaya gesek ini, adik-adik bisa hitung melalui mu K. Mana mu? Mana mu? Mu K dikali besar gaya normal yang bekerja di benda ini ketika dia berada di bidang datar. Nah, besar gaya normalnya, magnitudenya, sama dengan gaya gravitasi yang dirasakan oleh si partikel. Oke, jadi ini bisa kita tulis sebagai mu K mg D. Oke? Bisa dipahami, adik-adik? Nah, sehingga adik-adik lihat, kalau begitu, saya bisa tulis ini saja kan ya. Kemudian mg-nya adik-adik boleh coret. Mg-nya dicoret. Oke. Maka adik-adik dapat D sama dengan L per 2 mu K. Atau ini saya pindahkan ke sini deh. Biar gampang lihatnya. Nah. Oke. Nah, kalau adik-adik cek, ini sama dengan berapa? Berarti total jarak yang dia tempuh sepanjang bidang datar ini adalah L dibagi 2 mu K. Mu K 0,2. Berarti L per 2 kali mu K 0,4. Nah, 0,4 itu 4/10, berarti D itu sama dengan 10/4 L. Oke? Nah, adik-adik lihat, D itu 10/4 L, ini kira-kira sama dengan berapa? 2,10 bagi 4, 2,5 L. Ya kan? 2,5 L berarti dia sempat adik-adik sekali pergi ke ujung, kemudian balik lagi sebesar 0,5 L. Jadi dia sempat sekali bolak-balik. Oke? Sehingga ini sama dengan 2,5 L. Nah, dari ujung kiri, kalau kita ukur dari ujung kiri bidang datar, dari ujung kiri lintasan mendatar, posisi benda ketika berhenti adalah 0,5 L. L-nya sendiri adalah 30 cm, berarti setengahnya adalah 15 cm. Oke? Berarti adik-adik bayangkan kayak begini. Dia sempat, ini adik-adik perhatikan yang merah, dia turun, ya kan? Sampai sini, semua energi potensial dia ubah menjadi energi kinetik, kan ya? Kemudian energi kinetik ini dia pakai untuk bergerak sepanjang bidang datar, tapi ternyata sebagian dibuang ke lingkungan. Jadi dia makin lambat. Kemudian naik dikit, oke, berhenti, turun lagi, kemudian sebagian energi dibuang lagi, kemudian naik dikit, turun lagi, kemudian berhenti di tengah sini. Jadi dia sempat sekali bolak-balik. Sekali bolak-balik itu 2L.
jarak yang dia tempuh. Oke. Habis itu dia berhentinya di tengah lintasan ini. Jadi 2,5 L total jarak yang dia tempuh di bidang datar. Sehingga kalau Adik-adik ukur dari ujung kiri, maka jarak S ini itu adalah 0,5 S sama dengan 0,5 L. Karena L-nya adalah 30 cm, berarti ini sama dengan 15 cm. Oke? Sampai sini oke, Adik-adik? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan kira-kira? Coba saya lihat dulu. Pak, saya mau nanya. Ya. Jadi energi kinetiknya itu untuk apa ya, Pak? Energi kinetiknya itu yang dia pakai untuk bergerak di sepanjang bidang datar. Kalau kamu lihat peristiwanya. Awalnya dia di sini kan ya, kita lepas dari keadaan diam, keadaan tidak bergerak. Dia punya energi awal kan ya. Energi awalnya dalam jenis energi apa? Potensial. Potensial. Nah, waktu kamu lepas, energi potensialnya berkurang karena dikonversi menjadi energi kinetik. Jadi dia waktu turun, potensial berkurang, kinetik meningkat. Kan dia dipercepat kan ya? Nah, sampai dia di bawah sini, energi potensialnya semuanya sudah dikonversi menjadi energi kinetik. Jadi ini semua dikonversi menjadi energi kinetik. Oke? Bisa dipahami? Oke. Nah, kamu bayangkan kalau L ini licin, bagian yang datar ini licin, maka dimanapun posisinya dia, total energinya akan selalu sama dengan energi awalnya dia. Betul nggak? Iya, Pak. Dan energi awal itu sama dengan energi kinetik total ketika dia mulai start di bagian kiri bidang datar pertama kali. Ya kan? Iya, Betul? Pak. Nah, sekarang bayangkan kayak begini. Kapan energinya berkurang? Selama dia traveling di bidang datar. Oke? Berarti kita mesti hitung sampai dia berhenti, ada berapa jauh jarak yang dia tempuh di bagian yang datar ini. Sampai energinya habis. Karena di bagian datar ini, energi kinetiknya dia dikonversi menjadi panas dan dibuang ke lingkungan. Oke? Jadi kita cukup hitung berapa total jarak yang dia tempuh di bidang datar ini, oke, sampai energinya habis. Oke? Toh kalau kamu bayangkan, waktu dia start pertama kali di sini punya energi kinetik awal kan ya? Sampai di ujung sini, energi kinetiknya masih sama nggak? Beda. Kurang atau lebih? Jadi kurang. Kurang. Nah, waktu dia energinya berubah dan berkurang sampai di ujung sini, kemudian dia menghadapi lantai licin lagi kan ya? Kemudian naik sampai sini, tapi tidak setinggi A. Nah, kamu lihat energi kinetik waktu dia di sini, sekarang semuanya diubah menjadi energi potensial. Ya kan? Iya, Pak. Kemudian waktu dia turun lagi, diubah lagi jadi energi kinetik, dan energi kinetik tersebut sama dengan waktu dia mulai mendaki. Ya kan? Iya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu perhatikan apa yang terjadi di bagian lengkung ini. Kita cukup hitung berapa energi loss selama dia berada di bidang datar ini. Oke? Nah, selama dia bolak-balik di bidang datar, setengah MV kuadrat awal tadi, yang dia sama dengan MGL/2, semuanya akan dikonversi menjadi energi panas. Dan energi panas itu sama dengan usaha yang dilakukan oleh si gaya gesek selama bendanya berada di bagian horizontal dari lintasan. Oke? Bisa dipahami? Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Sehingga kita dapatkan, oh berarti untuk menghabiskan seluruh energinya, dia perlu traveling sejauh 2,5 L di sepanjang bidang datar. Oke? 2,5 L itu kan artinya
1L pergi, 2L pulang, setengah L pergi. Oke? Berarti posisi akhirnya kalau kita hitung dari ujung kiri bagian horizontal, ya setengah L. Setengah L adalah 15 cm. Oke? Bisa dipahami? Adik-adik? Bisa dipahami kah? Bisa, Pak. Saya? Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kita coba lihat di chat. Oke, belum ada. Ada pertanyaan? Adik-adik? Ada pertanyaan kah? Ayo, kalau ada yang mau bertanya silakan. Waktu kita nggak banyak lagi. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Itu kan 2,5 L, berarti itu sama aja kayak 3 kali bolak-balik ya, Pak ya? kok 3 kali bolak-balik? Bukan ya? Bukan 3 kali bolak-balik, tapi sekali bolak-balik, kemudian pergi setengah jalan. Ya nggak sih? Bolak-balik itu kan pergi sekali, pulang sekali, kan? Oh iya. Jadi sekali bolak-balik, ditambah setengah jalan pergi. Ya nggak? Ya, siap. Ya kan? Ya. Jadi 2L itu sekali pulang pergi. Oke? Ya. Gitu kira-kira. Siap, makasih, Pak. Yuk, ada lagi? Ada, Dek? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai sini. Bisa dipahami ya? Oh, ini ada chat. Let's see. Nomor 7 boleh, Pak? Oke, nomor 7. Mudah-mudahan cukup waktunya. Nomor 7. 7 itu tentang apa? Oke, sebuah balok bermasa 3 kg terletak pada sebuah... Oke, saya kopikan dulu. Duplikat. Nah, ini soalnya, Dede. Sebuah balok bermasa 3 kg terletak pada sebuah bidang miring licin tanpa gesekan dengan sudut theta 30 derajat dan dihubungkan menggunakan tali melalui sebuah katrol. Tali tersebut juga dihubungkan dengan sebuah pegas di ujung lain yang memiliki konstanta pegas 160 Newton per meter. Balok tersebut dilepaskan dari keadaan diam ketika pegas dalam keadaan rileks. Asumsikan bahwa katrol tidak bermassa dan licin tanpa gesekan. Oke, berarti rotasinya katrol diabaikan. A, berapa kelajuan balok ketika ia telah bergerak sepanjang 10 cm menuruni bidang miring? Oke. Nah, adik-adik cukup identifikasi gaya-gaya yang bekerja di balok ini. Ada gaya apa saja kira-kira? Ada tegangan tali, kemudian ada gaya gravitasi, ada gaya normal, nggak ada gaya gesek, kemudian gaya tegangan talinya itu proporsional terhadap gaya gesek, karena talinya dihubungkan ke pegas. Oke? Bisa dipahami, adik-adik? Nah, tapi kalau adik-adik perhatikan, bagaimana energi berubah di di sistem ini. Kan awalnya dia tidak bergerak,
pegas tidak tersimpangkan, oke. Kemudian apa namanya? Pegas tidak tersimpangkan, bendanya tidak bergerak, kemudian dia berada pada ketinggian tertentu. Jadi sebenarnya benda ini punya energi potensial, kemudian akan dia konversi menjadi bentuk lain. Oke? Nah, tapi adik-adik coba lihat ini. Kita coba bikin. Awalnya, kalau saya anggap ketinggian ini, mana shape? Nah, kalau ketinggian ini, nah yang ini, saya sebut sebagai ketinggian H0 misalkan. Kita kasih nama H0. Oke? Ini H0. Kemudian waktu dia turun, dia akan berada di tempat lain. Di sini misalkan. Oke. Tapi yang ketinggiannya kurang dari H0. Misalkan menjadi H akhir, HA misalkan. Oke. Nah, maka kalau adik-adik cek, kalau adik-adik coba cek, maka energi yang dia punya di awal, yaitu energi potensial Mg dikali H0, kemudian akan dia ubah menjadi apa? Menjadi energi kinetik, ya kan? Setengah mVA kuadrat, ya kan? Ditambah, tapi kalau dia belum berhenti, setengah mVA ini tidak nol, kan? Nah, kemudian kalau kita asumsikan dia belum mencapai bagian paling bawah dari bidang miring, berarti dia masih punya sisa energi potensial, kan? Nah, MgHA. Tapi ada sebagian energi juga yang dikonversi menjadi energi potensial pegas, karena pegasnya ketarik. Oke? Maka kita tulis ini sebagai setengah K delta X kuadrat, atau X kuadrat. Oke? Bisa dipahami, adik-adik? Dan X itu adalah komponen horizontal dari panjang lintasan yang ini. Jadi kalau saya gambarkan pakai warna merah tebal, nah ini panjang lintasan yang dia lalui waktu turun, kan ya? Kalau yang A 10 cm, jadi yang merah ini 10 cm. Maka apa namanya? Pegasnya itu berarti tersimpangkan sejauh 10 cm juga. Oke? Bisa dipahami? Atau kita kasih nama ini delta L deh. Jadi biar nggak bingung dengan jarak horizontal pakai simbol X. Ini delta L. Maksudnya pegasnya berubah panjang sebesar delta L. Dan delta L ini adalah 10 cm. Karena baloknya turun 10 cm, pegasnya juga mengalami penambahan panjang sebesar 10 cm. Nah, kalau dia mengalami perubahan panjang, dia jadi punya energi potensial sebesar setengah K delta L kuadrat. Dan delta L ini adalah 10. Oke? Bisa dipahami, adik-adik? Bisa dipahami kah? Nah, sekarang adik-adik lihat. Saya bisa atur persamaan ini, misalkan saya pindahkan MgHA ke ruas kiri. Maka ini menjadi MgH0 dikurangi MgHA. Oke?
Atau saya bisa tulis juga ini sebagai Mg dikali H0 min HA. Oke. Nah, kalau ada dilihat, H0 min HA itu adalah selisih, apa namanya? Selisih antara dua ketinggian ini, H0 dan HA. Nah, selisih dua ketinggian ini itu adalah komponen vertikal dari perpindahan di sepanjang bidang miring. Adalah komponen yang ini nih. Saya pakai garis putus-putus. Nah, ini nih. Adalah komponen yang ini. Oke. Kalau ada di gambar segitiganya. Nah. Oke. Maka sudut yang juga bernilai theta itu adalah sudut yang ini. Oke. Sudut yang ini juga adalah theta. Nah, maka H0 min HA ini adik-adik bisa ganti menjadi Mg dikali, lihat, kalau perpindahan di bidang miring ini kita kasih nama delta L tadi. Oke. Ini delta L. Nah, yang miring ini delta L, maka yang tegaknya itu adik-adik bisa dapat dari Mg dikali delta L dikali sin atau cos kali sin theta kan ya? Sin theta depan per miring. Depan itu adalah H0 min HA, miringnya delta L. Jadi H0 min HA adik-adik bisa ganti menjadi delta L sin theta. Oke. Nah, dari sini kita mau hitung VA. V ketika dia mencapai 10 cm dari posisi awalnya dia di sepanjang bidang miring. Sehingga adik-adik bisa tulis kalau begitu, apa namanya, setengah VA itu sama dengan Mg delta L sin theta dikurangi setengah K delta L kuadrat. Oke? Nah, dari sini adik-adik lihat M diketahui, kemudian G 9,8 meter per detik kuadrat, delta L diketahui 10, kemudian K diketahui 160 Newton per meter, maka adik-adik bisa hitung VA. VA adalah kelajuan balok ketika ia telah bergerak sepanjang 10 cm menuruni bidang miring. Oke? Sampai situ bisa dipahami, adik-adik? Sampai situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nah, ini bagian A. Nah, bagian B, adik-adik bisa gunakan prinsip yang sama. Ini saya duplikat. Sekarang bagian B. Adik-adik lihat. Seberapa jauh balok tersebut bergerak menuruni bidang miring sampai ia berhenti sejenak. Nah, adik-adik lihat. Kalau kita mau lihat sampai dia berhenti, berarti semua energi potensial di awal, semuanya sudah berubah menjadi energi apa? Kira-kira. Tugas. Menjadi potensial pegas, betul. Tapi kalau kita asumsikan lagi, waktu dia berhenti, dia belum sampai tepat di bawah bidang miring, tepat di ujung bawah bidang miring, maka dia masih ada sisa energi sebenarnya. Oke? Jadi bisa kita ganti ini, HA ini kita ganti dengan H ketika berhenti. Oke? Kemudian H ini adalah H ketika berhenti. Kita asumsikan nggak tepat di ujung bawah bidang miring. Oke? Bisa dipahami?
Nah, tapi V waktu dia berhenti, nilainya 0 kan ya? Jadi ini bisa langsung kita nolkan. Oke? Sehingga saya akan peroleh, kalau begitu, MGH0 dikurangi MGH berhenti, itu sama dengan setengah K delta L kuadrat. Oke? Bisa dipahami, adik-adik? Nah, kemudian adik-adik bisa tulis ini sebagai MG dikali H0 kurangi H berhenti. Oke? Nah, H0 min H berhenti, lagi-lagi adik-adik bisa ganti dengan apa? Delta L berhenti. Jadi berapa jauh jarak yang dia tempuh untuk berhenti, ya kan? Di sepanjang bidang miring dikali sin theta. Oke? Sama dengan setengah dikali K dikali delta L supaya dia berhenti. Oke? Bisa dipahami, adik-adik? Nah, sehingga adik-adik dapat persamaan seperti ini saja. Oke? Nah, M diketahui, G diketahui, sin theta adik-adik bisa hitung, K diketahui, ruas kiri dan kanan ada delta L. Oke? Maka adik-adik bisa hitung delta L untuk dia sampai berhenti sejenak. Oke? Bisa dipahami sampai sini?